think salah satu kekuatan perempuan adalah bisa terus survive dan berjuang bahkan dalam kondisi di mana mereka diremehkan dan dipandang sebagai tidak setara. Aku sangat beruntung saat tumbuh besar diberi kesempatan untuk tinggal di berbagai negara. Karena itu juga memberikan aku kesempatan untuk menjadi orang yang lebih adaptif, lebih bisa mengerti berbagai budaya, berbagai cara berpikir, dan juga aku rasa itulah yang membangun personality aku untuk bisa jadi diri aku yang sekarang. Kadang-kadang aku sering bilang kepada orang-orang bahwa tentu pendidikan formal penting ya, sangat penting. Tapi untuk bisa terekspos dengan berbagai budaya itu juga salah satu bentuk pendidikan yang sangat-sangat bermakna dan juga sangat berguna untuk kehidupan kita. Tentunya kadang-kadang susah ya untuk membandingkan satu negara sama negara lain karena we have to also remember bahwa misalnya negara seperti Indonesia, kita baru independent, merdeka tahun 1945. Kalau kita lihat negara seperti US, merdeka tahun 1700-an. Tapi my point is, mereka udah bisa dibilang 200 tahun sebelum atau 150 tahun sebelum Indonesia udah diberi kesempatan untuk membuat lebih banyak kesalahan dan belajar di kesalahan itu agar tahu apa yang terbaik buat masyarakat mereka. Untuk negara yang masih sangat muda seperti Indonesia, I'm proud of the developments that we've seen so far, tapi tentunya aku melihat bahwa di negara-negara yang masih berkembang seperti Indonesia, budaya patriarki masih sangat-sangat kental. Oleh karena itu, banyak sekali laws and regulations yang ada, dampaknya negatif terhadap kaum perempuan. Dan oleh karena itu, bagi orang-orang yang tidak takut untuk bersuara, bagi orang-orang yang nggak takut untuk berjuang untuk kesetaraan gender ataupun berjuang untuk hak-hak perempuan, we should really use our voices agar orang-orang tahu bahwa mereka nggak sendiri dan mereka pun harus bersuara agar kita bisa merubah kondisi yang ada. Untuk para perempuan yang hidup di masa kini, we're very, very lucky. Kita udah bisa punya hak untuk voting, banyak dari kita punya hak untuk bisa mengejar mimpi kita, melakukan pekerjaan-pekerjaan dan mempunyai status pekerjaan ataupun status sosial yang mungkin bahkan 30-40 tahun yang lalu perempuan nggak bisa dapatkan. Misalnya jarang sekali kita melihat perempuan yang duduk di posisi CEO gitu. And now we see that more frequently. Tapi masih tentunya nggak sama seperti laki-laki. We need more women in power, so to speak. Tapi yang pasti tidak ada satupun negara yang bisa dibilang perfect dalam gender equality ini, dalam isu kesetaraan gender ini. Di negara-negara yang terdepan pun, di negara-negara yang advance pun, masih banyak hal-hal yang harus dikembangkan agar perempuan benar-benar dapat hak-hak yang setara. I think salah satu kekuatan perempuan adalah bisa terus survive dan berjuang bahkan dalam kondisi di mana mereka diremehkan dan dipandang sebagai tidak setara dengan their male counterparts. Aku berbicara untuk negara-negara seperti negara kita, Indonesia, di mana walaupun seperti aku bilang tadi, kita masih sangat kental budaya patriarkinya, banyak perempuan di luar sana, mau di perkotaan maupun di tempat-tempat yang lebih terpencil, mereka tetap berjuang setiap hari untuk misalnya menjadi ibu yang baik, menjadi pekerja yang baik, menjadi segala sesuatu peran yang baik, walaupun mungkin mereka tidak mendapatkan respect yang mereka deserve. Still have the willpower to be the best version of themselves, walaupun tidak mendapatkan support seutuhnya dari lingkungan mereka, itu membuat aku berpikir, wow, itu kekuatan yang sangat luar biasa.
Karena tentunya kalau untuk bagi laki-laki, aku rasa karena memang mereka dipandang seperti lebih dan juga mendapatkan opportunity yang lebih juga, ya wajar kalau mereka merasa semangat untuk mengejar mimpi mereka dan melakukan apa aja yang mereka mau. Tapi bagi perempuan yang terus bisa mengejar mimpi mereka dan melakukan apa yang menurut mereka bisa lakukan dan memenuhi potensi mereka walaupun mempunyai lingkungan yang gak supportive, itu tuh menunjukkan bahwa perempuan punya drive yang sangat tinggi dan kekuatan mental yang luar biasa. Sering sekali harga diri seorang perempuan itu didikte oleh peran mereka bagi orang lain. Banyak sekali perempuan hanya dianggap bahwa harga dirinya tinggi kalau ia adalah seorang ibu yang baik, atau seorang kakak yang baik, seorang adik yang baik, seorang istri yang baik. Yang kita semua harus mengerti adalah bahwa harga diri kita itu tidak seharusnya didikte oleh variabel-variabel yang ada di luar dari dalam diri kita sendiri. Our self-worth adalah sebuah hal yang kita dikte untuk diri kita sendiri. Karena kita berharga. Yang membuat aku shock kadang-kadang kita jarang sekali kita dengar, oh kamu ibu yang baik ya karena kamu menjaga kesehatan diri kamu sendiri. Kamu menjaga mental health kamu sendiri. Kamu ibu yang baik karena kamu latihan untuk sebuah maraton. Kita nggak pernah dengar itu. And that's really sad. Karena seharusnya, misalnya ada seorang ibu yang mementingkan kesehatannya sendiri, that is so powerful because she cares about her mental health, she cares about her physical state, agar bisa menjadi ibu yang baik buat anaknya. Sering sekali definisi perempuan yang baik, perempuan yang kuat, perempuan yang bermakna bagi masyarakat adalah perempuan yang role-nya itu didikte oleh perannya bagi orang lain. And that shouldn't be the case. Atau ada lagi, aku baru baca di sebuah social media platform, seorang duda dipanggilnya duda keren. Kalau janda, janda yang gatel. Why? Kenapa kalau perempuan yang sudah bercerai dipanggilnya janda yang gatel, tapi kalau laki-laki duda yang keren? That is such a misogynistic view dan juga tidak adil. So dari sini kita udah tahu bahwa masyarakat kita melabel seorang perempuan pun udah dilihat dari sisi yang negatif. And so I think the biggest problem in Indonesia sekarang adalah banyak sekali perempuan di luar sana tidak sadar bahwa mereka berharga. Apapun peran mereka bagi orang lain. Karena sebenarnya kita sendiri harus sadar value diri kita sebagai manusia. Value diri kita itu kita berharga karena kita pekerja keras. Kita berharga karena kita mencintai diri kita sendiri. Kita berharga karena kita ingin yang terbaik untuk diri kita sendiri agar kita juga bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain. Because if you're broken, kalau hati kita hancur, kalau mental health kita dalam kondisi yang buruk dan kita dalam kondisi yang tidak stabil, bagaimana kita mau bisa memberikan yang terbaik bagi keluarga kita, bagi orang-orang sekitar kita, bagi masyarakat kita. Bagaimana kita bisa produktif agar bantu sebuah bangsa maju kalau kita pun hancur di dalam. I think yang dibutuhkan negara ini adalah paradigm shift. Shift dalam paradigma berpikir. Karena selama 50% dari populasi negara ini yaitu perempuan, istilahnya, tidak bisa menghargai diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa jadi productive members of society dan bantu bangsa ini terus bangkit. Perempuan yang berdaya adalah perempuan yang sadar akan value dirinya dan mengerti bahwa value dirinya atau harga dirinya tidak didikte oleh persepsi orang lain. Dan itu adalah suatu hal yang aku harap suatu saat nanti semua perempuan Indonesia bisa sadari. Karena dengan begitu juga mereka akan lebih berani untuk bersuara dan mengejar mimpinya. Saat kita tahu value diri kita sendiri, kita tidak lagi terpengaruh oleh kata-kata negatif orang lain yang nggak konstruktif. Aku rasa di negara manapun, di negara yang paling maju pun, yang paling gender equal pun, kita nggak pernah benar-benar bisa mengeliminasi kekerasan atau pelecehan, tapi semua dimulai dari edukasi. Nggak hanya di sekolahan ya, tapi di berbagai sektor yang ada. Semua harus diajarkan soal isu-isu kekerasan dan pelecehan. Karena
percaya nggak percaya, orang-orang yang sangat berpendidikan pun seringkali menjadi pelaku pelecehan atau kekerasan. Karena bukan hanya tentang pendidikan formal yang mereka dapatkan, tapi values yang diajarkan dari kecil. Makanya di negara kita seringkali kita masih mempunyai problem di mana dari pihak yang berwenang pun kadang-kadang kalau bertanya kepada seorang korban apa yang terjadi, itu tuh pertanyaannya sangat tidak sensitif, tidak menjaga confidentiality, tidak menjaga perasaan korban, dan kedengaran dari cara mereka bertanya pun mereka nggak berpihak kepada korban dan meremehkan isu yang ada. So the problem is systemic, dan yang diedukasi oleh karena itu nggak hanya masyarakat kita dari kecil di sekolah diajarkan bahwa penting sekali saling menghargai, memandang satu sama lain dengan setara, dan juga mengerti bahwa melecehkan, membuli orang lain itu tidak pernah benar. Sering sekali aku menggunakan analogi ini saat membahas isu kekerasan dan pelecehan di Indonesia. Ayo kita sekarang bayangkan seorang anak kecil umur 2 tahun dan kita tanya ke anak kecil itu, "Dek, 2 tambah 2 apa?" Gimana anak kecil itu mau menjawab 4 kalau menghitung aja belum bisa? Dan inilah situasi yang sekarang kita alami di Indonesia. Mayoritas orang, kalau kita tanya, pelecehan tuh bentuknya apa aja? Kekerasan bentuknya apa aja? Tahu nggak harus kemana kalau jika mengalami ABCD? Dan aku yakin mayoritas orang nggak akan bisa menjawab itu. Dan oleh karena itu, poin yang aku berusaha katakan adalah, kalau awareness-nya aja belum kuat, knowledge soal isu ini aja belum kuat, bagaimana bisa ada kepedulian untuk melakukan sesuatu? If we don't care, we're never gonna do anything about it. Dan kalau kita nggak peduli, nggak ada gunanya kita cari-cari solusi. Karena orang-orang nggak akan berpikir bahwa ini adalah isu yang besar. Kurasa 5-10 tahun ke depan, tugas kita semua, nggak hanya aku sebagai duta atau mungkin NGO di luar sana, tugas kita bukan hanya berusaha mencari solusi, tapi pertama adalah mengedukasi. Educating society. Dan gak hanya lewat pendidikan formal, tapi di media pun kita punya peran yang besar untuk membentuk cara berpikir generasi selanjutnya. Dan aku bukan mau menjatuhkan siapa-siapa, tapi misalnya acara TV. 2 tahun yang lalu aku sempat ikut dalam acara TV di mana ada seorang perempuan yang menjadi bahan jokes, tapi jokesnya mengobjektifikasi tubuh perempuan tersebut. Bayangkan kalau anak kecil nonton acara itu, mereka akan berpikir, oh normal ya menobjektifikasi tubuh perempuan, dan dari situ aja kita udah mengajarkan kepada generasi muda kita bahwa that's okay. Melecehkan menjadi sebuah hal yang normal karena kita normalisasikan lewat media kita, mau itu TV atau artikel-artikel yang ada online. This is stuff that we all have to change. Sebagai seseorang yang kerja di dunia entertainment, mission terbesar aku sekarang adalah bagaimana dengan platform yang aku punya, yang aku rasa cukup besar, aku bisa ikut turun tangan membangun cara berpikir generasi selanjutnya, agar hal-hal tersebut tidak lagi menjadi sebuah hal yang normal. Karena sedihnya di Indonesia kita juga mempunyai suatu hal yang namanya rape culture atau budaya perkosaan, which means seringkali jika ada korban yang mengalami pelecehan atau kekerasan, yang disalahkan korban. Korban dibuat merasa malu, korban dibuat merasa bahwa itu semua salah mereka, korban, bahkan keluarga mereka sendiri tidak mensupport mereka. And this is very sad, karena yang banyak orang nggak sadari adalah sebagai korban, sering sekali mereka jadinya mengalami trauma yang mereka harus rasakan berulang-ulang seumur hidup mereka, sehingga mereka akhirnya tidak bisa bangkit dan kembali ke hidup mereka secara normal. Gitu, dan akhirnya trauma itu it gets passed on to the next generation. Gitu. Values tersebut pun di mana kita menyalahkan korban juga di pass on to the next generation. And in the end we create a cycle of toxicity. And that's why it has to stop with our generation. Kita sebagai Gen Z, millennials, bahkan Gen Alpha yang sekarang udah mulai masuk teenage years mereka, kita lah sekarang yang suaranya terbesar dan kita harus memutuskan rantai ini. Stop rape culture, stop normalizing harassment and sexual abuse. Dan it all starts with education. And I hope kalau kita semakin berani, semakin speak up, kita bisa melihat paradigm shift dalam 5-10 tahun ke depan. Dan baru dari situlah
Saat kepedulian kita udah dibangun, kita bisa mencari solusi yang nyata agar bisa mengurangi tingkat kekerasan di negara kita. Teruntuk perempuan-perempuan Indonesia, aku hanya ingin mengingatkan bahwa kalian semua sangat-sangat berharga. Harga diri kita tidak didikte oleh orang lain. Percayalah dengan kemampuan kalian. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk mengambil aksi. Karena percayalah aku saat aku bilang kalian tidak sendiri. So, mari kita saling mensupport satu sama lain. Mari kita berjuang sama-sama agar kita bisa menuju Indonesia yang lebih setara. And we can only do that when we do it together.